Oke, baik, perkenalkan, nama saya Tualis Kinti Sempolo, NIM 20110081. Jadi di sini saya akan menjelaskan tugas dari mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan tentang perhitungan metode MORA atau Multi Objective Optimization on the basis of ratio analysis. Pertama kita melihat tahap-tahap perhitungan dari metode MORA. Yang pertama, tahap pertama itu melakukan pembentukan matriks sebuah keputusan. Kemudian tahap kedua atau langkah yang kedua yaitu mengganti nilai kriteria dari matriks keputusan. Matriks keputusan merupakan ukuran kinerja alternatif. Setelah itu sistem rasio dibesarkan di mana tiap kinerja alternatif pada suatu atribut dibanding dengan penyebut yang mewakili seluruh alternatif buat atribut tersebut. Selanjutnya untuk langkah ketiga, matriks normalisasi bertujuan untuk menyatukan tiap anggota matriks sehingga anggota dalam matriks mempunyai nilai yang sama. Normalisasi di MORA bisa dihitung memakai persamaan berikut, yaitu XIJ sama dengan XIJ dibagi akar dari sigma M I sama dengan 1 X kuadrat Y, di mana XIJ merupakan matriks alternatif J dalam kriteria I. Selanjutnya I sama dengan 1, 2, 3 sampai N merupakan nomor urutan atribut atau kriteria. Selanjutnya J merupakan 1, 2, 3 sampai M yang merupakan nomor urutan alternatif. Sedangkan X kali J itu merupakan matriks normalisasi alternatif J dalam kriteria I. Langkah keempat, menghitung nilai optimasi yang mengalihkan bobot kriteria dengan nilai maksimum dikurangi perkalian bobot kriteria dengan nilai atribut minimum jika diformulasikan, yaitu X Y IJ sama dengan sigma IG I sama dengan 1 dikali XIJ dikurangi sigma IN I sama dengan G tambah 1 XIJ, di mana I merupakan 1, 2, 3 sampai G yang merupakan nilai kriteria dengan status maximize, sedangkan J G tambah 1, G tambah 2, G tambah 3 sampai N yang merupakan nilai kriteria, sedangkan I 1, 2, 3 sampai G yang merupakan nilai kriteria dengan status maximize. Kemudian J G tambah 1, G tambah 2, G tambah 3 sampai N yang merupakan nilai kriteria dengan status minimize. Kemudian Y kali J yang merupakan matriks normalisasi, itu max dikurangi min pada alternatif J. Langkah kelima yaitu rangkaian menentukan hasil dari perhitungan dengan merankingkan nilai dengan tahapan hasilan dengan metode MORA. Contoh soal, PT Agi adalah sebuah perusahaan penjualan retail elektronik konsumen yang akan menginvestasi usaha dalam 1 tahun. Beberapa alternatif dan pemilihan alternatif terbaik ditujukan untuk keperluan investasi dalam meningkatkan perusahaan ke depannya. Di sini ada 5 kriteria untuk pengambilan keputusan. Ada C1 nya RAM, C2 baterai, C3 penyimpanan, C4 harga, dan C5 layar. Oke, kita langsung ke bagian untuk perhitungan menggunakan Excel untuk perhitungan produk terbaik dengan metode MORA atau Multi Objective Optimization on the basis of ratio analysis. Oke, di sini untuk
kriterianya itu kita berikan sesuai dengan kriteria keputusan yang kita ambil, yaitu C1 sampai C5. Kemudian alternatif di sini saya menggunakan perangkat elektronik Asus, laptop dengan berbagai tipe-tipe dari laptop Asus. Selanjutnya di sini kita isi sesuai dengan RAM dari setiap tipe-tipe laptopnya, kemudian dari baterai, penyimpanan, harga, hingga layar. Selanjutnya kita ke bagian normalisasi. Di sini kita akan menghitung dari setiap kriteria, kita akan melakukan normalisasi dari 5 kriteria yang kita tentukan. Oke, untuk mendapatkan nilai dari kriteria untuk mendapat normalisasi dari kriteria yang pertama, itu RAM, hasilnya didapatkan dengan kriteria C1, yaitu RAM itu 4 dibagi dengan SKRT akar, kemudian dikali dengan kriteria RAM yang pertama dipangkatkan 2, kemudian ditambah 1 kriteria RAM yang kedua dipangkatkan 2, kemudian kriteria RAM dari C1 yang ketiga dipangkatkan 2 ditambah dengan kriteria RAM yang keempat dipangkatkan 2 ditambah dengan kriteria RAM yang kelima dipangkatkan 2 ditambah dengan kriteria RAM yang keenam dipangkatkan 2 ditambah dengan kriteria dari RAM yang ke-7 dipangkatkan 2, sehingga didapatkan hasilnya itu 0,148148 untuk menghitung normalisasi kriteria C1 yang kedua. Itu juga sama, didapatkan dari hasilnya itu sama dengan kriteria RAM yang kedua dibagi dengan SKRT, kemudian dikali dengan kriteria RAM yang pertama dipangkatkan 2, kemudian ditambah dengan kriteria RAM yang kedua dipangkatkan 2, ditambah dengan kriteria RAM 3 dipangkatkan 2, ditambah dengan kriteria RAM keempat dipangkatkan 2, ditambah dengan kriteria RAM 4 5 dipangkatkan 2, ditambah dengan kriteria RAM 5 dipangkatkan 2, kemudian ditambah dengan kriteria ke-7 dipangkatkan 2. Selanjutnya untuk mempermudah kita tinggal menarik dari hasil kriteria yang RAM yang kedua, kita tarik ke bawah untuk mendapatkan nilai normalisasi dari kriteria C2, yaitu baterai. Yang pertama itu sama pengerjaannya, didapatkan dari hasil dari kriteria C2 itu 70, kemudian dibagi dengan SKRT dikali dengan 70 dipangkatkan 2 ditambah dengan 76 dipangkatkan 2 ditambah dengan 76 dipangkatkan 2 ditambah dengan 90 dipangkatkan 2 ditambah dengan 70 dipangkatkan 2 ditambah dengan 63 dipangkatkan 2, kemudian ditambah 63 dipangkatkan 2, sehingga mendapatkan hasil normalisasi untuk kriteria C1 yaitu baterai, yaitu ini. Kemudian untuk yang mendapatkan normalisasi kriteria C2 dari baterai itu sama, untuk pengerjaannya itu didapatkan dengan kriteria C2 yaitu 76, selanjutnya dibagi
dengan SKRT, kemudian dikali dengan 70 dipangkatkan 2 ditambah dengan 76 dipangkatkan 2 ditambah dengan 76 dipangkatkan 2, 90 dipangkatkan 2 ditambah 70 dipangkatkan 2 ditambah 63 dipangkatkan 2 ditambah dengan 63 dipangkatkan 2. Selanjutnya untuk mempermudah kita tinggal menarik hasil dari normalisasi dari C2 kita tarik ke bawah. Untuk normalisasi dari C3 di kriteria C3 itu pun sama pengerjaannya, itu didapatkan dengan kriteria dari C3 yaitu penyimpanan di kriteria C3 kemudian dibagi SKRT dibagi dikali dengan kriteria C3 yang pertama dipangkatkan 2 ditambah dengan kriteria C3 yang kedua dipangkatkan 2 ditambah dengan kriteria C3 dipangkatkan 2 ditambah dengan kriteria C4 dipangkatkan 2 ditambah dengan kriteria C3 dipangkatkan 2 ditambah dengan kriteria C3 yang keempat dipangkatkan 2 ditambah dengan ke-6 ditambah dengan kriteria dari C3 yang ketujuh dipangkatkan 2. Kemudian untuk mendapatkan normalisasi harga dari kriteria C4 itu sama didapatkan, yaitu kriteria dari C1 C4 yaitu 12 juta itu dibagi dengan SKRT kemudian dikali dengan 12 juta dipangkatkan 2, 30 juta dipangkatkan 2 ditambah 25 juta dipangkatkan 2 ditambah dengan 13 juta dipangkatkan 2 ditambah dengan 14 juta dipangkatkan 2 ditambah dengan 13 juta dipangkatkan 2 ditambah dengan kriteria C4 yang terakhir 15 juta dipangkatkan 2 hingga mendapatkan hasil untuk normalisasi C4 yang pertama. Untuk memudahkan kita langsung menarik otomatis untuk nilai normalisasi dari C4. Untuk mendapatkan normalisasi dari C5 itu sama juga, itu didapatkan itu dengan angka nilai dari C5 dari kriteria yang kelima itu 14 dibagi dengan SKRT kemudian dikali dengan kriteria yang kelima yaitu 14 dipangkatkan 2 ditambah dengan 14,4 dipangkatkan 2 ditambah dengan 15,6 dipangkatkan 2 ditambah dengan 15,6 dipangkatkan 2 ditambah dengan 14 dipangkatkan 2 ditambah dengan 14 dipangkatkan 2 ditambah dengan 14 dipangkatkan 2 sehingga untuk hasil normalisasi C5 yang pertama dari kriteria pertama didapatkan hasil seperti ini. Untuk mempermudah itu menarik hasil dari kriteria C5 sampai di bagian alternatif yang terakhir untuk mendapatkan nilai normalisasi. Oke, selanjutnya untuk kriteria masing-masing kriteria ada 5 kriteria. Ini diberikan bobot untuk setiap kriteria dan juga IP-nya. Untuk setiap bobot diberikan kriteria diberikan diberikan bobot preferensi untuk setiap bobotnya, mengapa 2,8 mengapa 2,1
Itu dari pemberian bobot dari untuk pengambilan keputusan. Jadi untuk masing dari bobot kriteria pertama sampai kriteria yang kelima ini berjumlah 100%. Misalkan 2,8 itu 2,8%, ini 21%, 21%, 23%, dan 7%, sehingga total dari semua bobot yaitu 100%. Kemudian untuk tipe-tipenya, untuk benefit, untuk mencari dari benefit ini, untuk benefit dari keputusan maksimum dan cost yang merupakan keputusan dari minimumnya, sehingga dari seluruh nilai alternatif sehingga dapat memberikan hasil optimasi untuk pengambilan keputusan. Oke, selanjutnya yang terakhir, kita lihat langkah yang terakhir, yang keempat ya, itu menghitung nilai optimasi mengalihkan bobot kriteria dengan nilai atribut yang dikurangi perkalian bobot kriteria dari dengan nilai atribut minimum. Oke, untuk yang tahap yang keempat, menghitung nilai optimasi, yaitu mengalihkan dengan bobot kriteria. Jadi untuk kriteria, tipe, dan bobotnya kita masukkan sesuai dengan bobot referensi yang kita masukkan. Untuk mendapatkan normalisasi, untuk mendapatkan nilai optimasi, untuk yang pertama itu dari hasil optimasi untuk setiap normalisasi, untuk hasil optimasi, nilai optimasi yaitu mengalihkan bobot ya, mengalihkan bobot kriteria dengan nilai atribut maksimum dikurangi perkalian bobot sehingga didapatkan hasil optimasi dari optimasi yang pertama. Oke, selanjutnya untuk hasil optimasi pertama itu didapatkan dari hasil penjumlahan dari nilai optimasi. Oke, untuk normalisasi kriteria C1, C2, C3, C4, dan C5 sehingga didapatkan hasil optimasi untuk hasil optimasi yang pertama. Begitupun untuk hasil optimasi yang kedua itu didapatkan dari jumlahan dari nilai optimasi dari C1, C2, C3, C4, dan C5. Begitupun untuk hasil optimasi yang ketiga. Hasil optimasi yang ketiga itu pun sama hasilnya, itu didapatkan dengan menjumlahkan hasil dari nilai optimasi dari C1, C2, C3, dan C4 dan C5 sehingga sampai ke alternatif yang ketujuh. Oke, dari hasil optimasi didapatkan
nilai benefit yang terbesar, atau benefit untuk nilai nilai maksimum, bahwa disimpulkan untuk hasil perhitungan produk terbaik yaitu Asus ZenBook 14 UM425 OA dengan nilai optimasi terbesar, itu benefitnya yaitu 1,98768 Oke, baik, itu saja penjelasan saya mengenai tahap-tahap perhitungan dengan menggunakan metode MORA atau multi objective optimization on the basis of ratio analysis. Mohon maaf bila penjelasan saya kurang jelas. Sekian dan terima kasih.